Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة لعلكم تتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji adalah sosok yang sangat rendah hati atau tawadhu. Hal ini dapat ditemukan pada halaman 123 sebagaimana kutipan berikut. Wa kana wa sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pemalu, memiliki rasa malu dan rasa bersalah dan sangat tawadhu. Kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam banyak hal. Antara lain adalah: 1. Ketika pada suatu hari beliau tidak bersedia barang belanjaannya di pasar dibawakan pulang oleh Abu Hurairah. 2. Ketika beliau mempersilahkan para sahabat berjalan di depan mendahului beliau. Dan yang ketiga, ketika beliau mendahului beruluk salam ketika bertemu dengan para sahabat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli barang-barang di pasar, di sana ada Abu Hurairah yang juga sedang ada keperluan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dan hendak pulang, saat itu juga Abu Hurairah bermaksud membawakan barang-barang belanjaan milik beliau yang tentu saja dalam rangka memuliakan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak berkenan Abu Hurairah bermaksud seperti itu. Kepada Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "Sahibus syai' ahaqqu bi syai'ihi an yahmilah." Pemilik sesuatu barang lebih berhak atau pantas membawa barang miliknya. Tidak berkenannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Hurairah membawakan barang-barang beliau menunjukkan bahwa beliau bukanlah sosok yang sangat suka dimuliakan orang lain, atau dalam istilah sekarang, gila hormat. Beliau menolak ketika akan diperlakukan istimewa yang berbeda dari umumnya orang. Padahal beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul yang paling mulia di antara semua nabi dan rasul di sisi Allah. Penolakan itu menunjukkan bukti bahwa beliau memang orang yang sangat rendah hati, sehingga tidak merasa martabatnya turun hanya karena membawa barang-barang sendiri dan bukannya dibawakan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Bukti lain yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gila hormat adalah sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji halaman 123 sebagaimana kutipan berikut: Yamshi khalfa ashabih wa yaqulu khalu tahri lil malaikatir ruhaniyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di belakang para sahabatnya dan berkata pada mereka, biarkan di belakangku malaikat saja yang tidak kelihatan. Dari kisah ini kita tahu para sahabat berjalan mendahului beliau sehingga mereka membelakangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencap kesediaan mereka mendahului beliau sebagai su'ul adab. Ketika para sahabat berjalan di depan beliau, kesan yang tampak kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tidak lebih penting atau terhormat daripada para sahabat. Disinilah kerendahan hati beliau yang sulit dibantah. Tetapi dari sisi lain dalam konteks keamanan, ada hikmah di balik peristiwa itu, yakni sebagai seseorang pemimpin, beliau sedang memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak selalu harus berada di depan, terutama ketika ancaman musuh berasal dari belakang. Ancaman atau bahaya yang datangnya dari arah depan tentu dapat diantisipasi sendiri oleh para sahabat karena mata mereka dan juga mata kita tentunya berada di depan. Sedangkan kemungkinan adanya ancaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari belakang, beliau memasrahkan hal itu kepada Allah semata dengan meyakini di belakang beliau ada malaikat yang sudah pasti sangat halus sehingga tidak tampak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bukti lain lagi adalah beliau lebih suka mendahului beruluk salam daripada didahului sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji masih di halaman 123 sebagaimana kutipan berikut: wa yabda'u man laqiyahu bis salam. Beliau mendahului beruluk salam ketika bertemu dengan siapapun. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka mendahului memuliakan orang lain. Padahal aturan secara umum sudah jelas sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa 1. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. 2. Yang berjalan kepada yang duduk. 3. Yang sedikit kepada yang banyak. 4. Yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kenyataannya lebih suka mendahului beruluk salam daripada didahului. Padahal sewajarnya apabila Rasulullah didahului dalam beruluk salam daripada mendahului karena posisi beliau sebagai pimpinan umat yang tentu lebih tinggi daripada umatnya. Tetapi Rasulullah tentu saja tidak salah dalam hal ini karena pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mendahului uluk salam itu lebih baik daripada didahului sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mendahului beruluk salam dapat menghilangkan takabbur. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ketiga bukti itu saja sudah cukup kuat untuk menarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat rendah hati, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini. Bukti-bukti lain tentu masih sangat banyak, baik sebagaimana dikisahkan dalam kitab ini maupun dalam kitab-kitab lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kerendahan hati apapun kedudukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Kerendahan hati tidak pernah membuat kita jadi rendah. Justru yang terjadi, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita meneladani beliau. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر ورؤوف رحيم.